فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ada juga faktor digunakan ke arah kesyirikan. Kalau masalah kemungkinan itu pasti. Maksudnya pasti dalam artian apa? Jelas kalau mereka punya duit, sebagian karena dia masih kafir, jelas apa? Sebagian akan dia pakai untuk kesyirikan. Tapi itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk berniaga dengan Yahudi atau semacam itu. Berarti apa? Kita juga tidak terhalangi untuk itu. Karena apa? Memang mereka pasti akan menginfakkan sebagian harta sesuai dengan agama mereka. Tapi hukum asalnya selama yang diniagakan itu adalah perkara-perkara yang halal dan torikohnya juga torikoh yang halal, maka kita tidak ada alasan untuk mengharamkan itu. Kita tahu bahwasanya keharaman itu ada dua jenis. Yang pertama adalah haram dzati, zatnya haram seperti apa? Seperti apa itu namanya? Seperti khinzir, babi itu atau benda-benda najis, maka dia secara zatnya memang haram. Atau apa? Haram dari sisi kasbi, yaitu pola pekerjaannya. Barangnya halal, tetapi apa? Jual belinya dengan cara yang haram. Boleh jadi dengan doror, membahayakan orang lain, atau goror, menipu orang lain. Atau tidak goror, tidak doror, tapi apa? Dia riba. Riba yang satu sama lain sudah saling ridho, tapi apa? Riba ini menentang, menyelisihi hak Allah Ta'ala. Nah, itu adalah haram kasbi. Tayyib. Kalau tidak ini dan tidak itu, syarat-syarat terpenuhi, dari sisi mana kita akan mengharamkan? Jadi hukum asalnya halal, sebagaimana Nabi menghalalkan berniaga dengan orang kafir. Kita yakin jelas sebagian harta mereka akan diinfakkan untuk sesembahan mereka. Tapi kita tidak tahu dari harta yang mana. Maka selama tidak tahu, selama tidak jelas harta kita atau harta dari niaga dia yang lain, maka tidak masalah jual beli dengan dia. Kita tak tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan masalah bai'ul inah nih ya. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wa ma rawahu Ahmadu aidan anna umma waladi Zaid bin Arqam. Dan yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bahwasanya ummu walad dari Zaid bin Arqam, akhbarat Aisyah, dia mengabarkan kepada Aisyah, annaha ba'at ghulaman min Zaid, bahwasanya dia menjual, wallahu alam, ini menjual atau membeli, ba'amin seringnya membeli ya, wallahu alam. Kalau kita artikan menjual, tetap menjual seorang hamba sahaya kepada Zaid, bisamani mi'atin ilal ato, dengan apa? Dengan harga 800, mungkin apa? 800 dinar. Tetapi apa? Secara penundaan, bukan sekarang tapi bayarnya nanti. Sumashtarat minhu, ya setelah menjual lalu dia membeli. Sumashtarathu minhu. Lalu si Ummul Walad ini membeli hamba itu dari Zaid bi sitimi ati dirham, yaitu apa? Langsung cash, langsung yadan biyadin. Berarti apa? Ini hakikatnya adalah bai'ul inah lagi. Yang diinginkan adalah apa? Dari kisahnya, tapi dari ceritanya di sini, Zaid bin Arqam sekedar ingin menghutangi Ummu Walad tadi. Sehingga apa? Ummu Walad hutang berapa nanti jadinya? Hutangnya memang 800. Hutangnya sebenarnya 600, tapi kembalinya 800. Jadi Zaid bin Arqam untung 200. Berarti apa? Inilah bai'ul inah. Yang diinginkan bukan barangnya, tapi apa? Keuntungan dari duitnya tadi. Si hamba sahaya, si Ummu Walad tadi memang ingin dapat pinjaman saja, pinjaman 600. Zaid ingin, menurut kisah ini, ingin dapat untung 200. Sehingga apa? Menilai hutangnya itu 800. Hutang si Ummul Walad. Faqalat laha Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Ummu Walad Zaid bin Arqam, bi'sama syarait. Alangkah buruknya apa yang engkau beli. Bi'sama sytarait. Alangkah buruknya yang engkau jual dan alangkah buruknya yang engkau beli. Ablighi Zaid bin Arqam, sampaikan kepada Zaid bin Arqam,
Annahu qad batula jihaduh, bahwasanya jihad dia telah batal ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW, illa an yatub, kecuali, yaitu maknanya adalah hatta ila, sampai dia bertaubat. Baik. Ini hadis yang sangat jelas sekali seandainya sahih, tapi para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Cukup apa hadis yang sabda Nabi, bukan sekedar pemberitaan dari Aisyah. Dan ada beberapa kritikan untuk yang hadis Aisyah ini. Kalaupun sahih, maka ini ijtihadnya Aisyah. Dosa-dosa, tetapi apa? Dari mana kemudian Zaid bin Arqam dikatakan jihadnya sampai batal? Sementara ini amalan yang terpisah antara ini dan itu. Bagaimana dikatakan sampai batal? Masalah dosa, jelas bai'ul inah itu dosa. Tapi para ulama mengatakan sanadnya dhaif dan tidak terangkat. Nah, ada pembahasan panjang di sini. Intinya apa? Dhaif. Didhaifkan oleh Ibnul Jauzi, oleh Daruqutni dan seterusnya kalau tidak salah di sini. Tamam, iya betul. Kemudian wadh-dhahir annaha la taqulu mithla hada bijtihadin minha. Yang nampak adalah Aisyah tidak mengucapkan ini secara ijtihad darinya semata. Ya, gimana ijtihad? Amalan yang terpisah lalu menyebabkan amalan yang ini membatalkan amalan yang itu. Tapi apa kita katakan sanadnya sejak awal dhaif. Li anna hadza taghlid la yakunu illa bi tauqifin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena hukuman yang sekeras itu tidak terjadi kecuali adanya dalil dari Nabi. Tauqif yaitu apa? Dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Lahu hukmul marfu'. Tapi kita katakan hatinya dhaif, juga didhaifkan oleh Syekhuna Yahya dan Syekhuna Muhammad bin Hizam. Taib, hafizahumallah. Wa ajaza Syafi'i bai'al inah. Asy-Syafi'i membolehkan jual beli inah. Akhdhan bi umumi ma rawahul Bukhari wa Muslim. Karena mengambil keumuman hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bukan berarti Syafi'i baca Sahih Bukhari Muslim, oh ini bolehlah kalau gitu. Enggak. Jelas apa? Syafi'i di atas mereka berdua. Tapi apa? Riwayat yang sama maksudnya. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan istamala, yaitu apa? Menjadikan seseorang jadi amil pekerja untuk mengurusi Khaybar. Faja'a bi tamrin janibin, yaitu thayyib. Kita tahu janib adalah thayyib. Yaitu lalu orang ini membawa pulang kurma yang bagus. Faqala Rasulullah SAW, akullu tamri Khaybar hakadha. Apakah setiap kurma Khaybar seperti ini? Faqala la wallah. Tidak, demi Allah. Inna la na'khudhu sa'a min hadha bisa'ain. Sesungguhnya kami biasa mengambil satu sok dari ini dengan membayarkan dua sok. Sok apa itu? Kurma yang kualitinya lebih rendah. Wasa'aini bisalasah. Atau dua sok kurma yang bagus dengan membayarkan tiga sok yang kurang bagus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taf'al. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan engkau lakukan itu. Bi'il jam'a, yaitu maknanya apa? At-tamrar radi, jual dulu kurma yang buruk, summa beta' bidarahima janiban. Lalu belilah dengan dirham, dengan duit, apa itu? Janiban, kurma yang bagus. Berarti apa? Ini sama dengan yang dalam kisah apa itu? Kisah Bilal, hadis Abi Sa'id itu. Tayyib. Apakah sebenarnya pendalilan Imam Syafi'i di sini tepat? Enggak tepat. Karena apa? Rasulullah tidak menyuruh untuk jual beli dengan sistem hutang, tapi apa? Betul-betul engkau dapatkan duit, lalu duit itu engkau pakai untuk membeli kurma yang engkau inginkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Bukan jual beli inah, yang mana yang diinginkan bukan jual beli, tapi sekedar apa? Sekedar hutangan saja. Sementara barangnya tadi tidak diinginkan. Barangnya sekedar sebagai apa? Surah. Sekedar bentuk saja. Bentuk yang dimunculkan di dalam transaksi hutang, bukan transaksi jual beli. Nah, makanya ijtihad Imam Syafi'i di sini keliru. Tidak boleh orang mengatakan oh ini adalah khilaf mu'tabar, maka bolehlah kita pakai ini. Enggak boleh. Dalil nas sudah ada. Idza ja'an nas batulal qiyas la ijtihad fil qat'iyat. Kalau nas sudah ada, qiyas batal. Tidak ada ijtihad di dalam perkara yang pasti. Perkara yang sudah pasti dalilnya. Rasulullah melarang jual beli inah. Tapi Imam Syafi'i tentunya apa? Diampuni karena boleh jadi ada udzur-udzur, tidak ada niat untuk membolehkan riba. Kemudian fa umumu hadzal hadis yadul, menurut
pemahaman Imam Syafi'i, keumuman hadis ini menunjukkan ala annahu la ba'sa, yaitu tidak mengapa ayyakuna alladzi ishtara minhu atamra radi bidarahimi, orang yang membeli, dohirnya ya, orang membeli ya, membeli darinya kurma yang buruk bidarahim, berarti apa? Kita menjual kurma buruk, kita dapat duit. Dengan apa? Mendapatkan dirham-dirham, huwaladzi ba'. Lalu orang yang menjual, orang yang memberikan duit itu, dia yang menjual alaihi tamrat thayyib, kurma yang bagus. Ini sampai di sini masih tidak mengapa. Cuma apa? Cuma yang penting apa? Tidak ada utang di situ. Thayyib. Dia pula yang menjual kurma yang baik tadi kepada si pembelinya itu. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Fa'adat darahimuhu ilaih, lalu dirham-dirhamnya tadi kembali pada dia, li'annahu lam yaf'al. Thayyib, dicetakan lain sama, li'annahu lam yaf'al gitu. Ya. Li'annahu lam yastafsil, itu ya baru betul. Karena di sini Nabi tidak meminta perincian.